Bab 805. Apa dia pernah merasa takut? Biasanya, mau kekuatan ilahi atau atura, kalau kena target pasti ada dampaknya. Tapi kekuatan aturan Serene benar-benar istimewa. Dia tak harus kena target, cuma perlu mengosongkan ruang. Asal muncul di ruang itu dalam waktu tertentu, dan mereka pasti kembali. Wash. Menara itu menghantam kaisar pembunuh dengan keras. Jelas, kaisar pembunuh sekalipun tak bisa menghindari teknik itu. Kekuatan aturan Serene kuat sekali. Itu tingkat kosmik puncak. Kekuatan aturan yang dipakai jauh lebih kuat dari tingkat kosmik biasa. Kala laju, kaisar pembunuh tak bisa bersembunyi, dia pun tak sembunyi. Dia bahkan tak bisa menyerang. Dia pun menyerang balik dengan kala laju. Gawat. Serene tak mengira kaisar pembunuh berani menahan serangan rohnya. Apa dia tak takut kehilangan rohnya? Walau kekuatan ilahi dan aturan Serene bergerak dengan sempurna, tapi ada kelemahannya. Begitu dia keluarkan, dia jadi tak bisa apa-apa. Tapi, kalau orang biasa dihadapkan dengan Tower Void, kebanyakan orang akan menahan dengan sekuat tenaga, tapi tak berhasil menahannya. Teknik itu punya satu kelemahan. Tower Void itu kekuatan ilahi yang sangat hebat. Kalaupun menahan dengan semua kekuatan, tak mungkin bisa menahannya. Dia pernah memakai teknik ini untuk menghabisi Master Dewa Kosmik yang 2 tingkat lebih tinggi dari dirinya. Kalau kena, maka pasti mati. Tapi tak diduga, wanita itu menangkap satu kelemahannya. Dan menggunakan kelemahan itu saja tak cukup. Harus ganas. Sebab, taruhannya nyawa. Orang biasa akan melihat pisau menusuk mereka. Pastinya hindari dulu, dan mustahil menusuk dengan pisau di genggaman sendiri. Namun kaisar pembunuh memang seperti ini. Dia tak sembunyi. Muncullah tusukan dari belakang. Langsung tak tanggung-tanggung. Tower Void itu bersinar dengan terang melebihi matahari. Terus berputar dan menekan di satu sisi. Kelihatannya memang mau menghancurkan roh kaisar pembunuh. Serene pun terkena kala laju. Badannya dengan cepat menua. Tapi dia itu sudah Master Dewa Paragon. Dia tahan terhadap kekuatan aturan. Jadi, nyawanya masih selamat. Tapi dia kelihatan seperti sudah bertambah tua puluhan tahun. Rambut serta giginya rontok. Bagai orang tua yang sudah hidup selama 100 tahun lebih. Brengsek, dia rembut puluhan ribu tahun hidupku. Walau Serene kelihatan tua sekali, tapi dia masih bisa hidup sampai ratusan ribu tahun. Kalau bisa pelatihan ditingkatkan, maka bisa hidup lebih lama. Tapi, gerakan kaisar pembunuh barusan langsung menghilangkan puluhan ribu tahun hidupnya. Untung dia Master Dewa Kosmik. Kalau dia bukan Master Dewa Kosmik, yang direbut bukan ribuan tahun umurnya, tapi sepanjang umurnya. Walau dia tadi sudah menyaksikan video anggota klannya sebelum mereka mati karena jurus yang kaisar pembunuh pakai ini. Tapi sehabis kena serangan ini, barulah dia mengerti semengerikan apa serangan itu. Kekuatan waktu itu kekuatan paling penuh misteri di alam semesta. Siapa wanita itu? Dia sudah hidup sangat lama, dia sudah menyaksikan dan mendengar banyak orang-orang kuat. Tapi dia belum pernah lihat ada yang bisa menguasai kekuatan aturan waktu. Memang kenapa? Walau aku kehilangan kehidupanku selama puluhan ribu tahun, tapi kalau harta rohku cukup, masih ada kemungkinan untukku bangkit lagi, tapi kamu akan kehilangan rohmu.
Mata Serene kelihatan dingin. Walau dia kalah banyak karena serangan ini, namun Kaisar Pembunuh jelas keadaannya lebih buruk darinya. Dia kena Tower Void, tak bisa bertahan. Akhirnya cuma satu, rohnya hilang. Tapi, waktu dia pikir Kaisar Pembunuh sudah mati, roh pedangnya menghancurkan Tower Void. Kaisar Pembunuh pun keluar dengan keadaan hidup. Apa? Kamu masih hidup? Kenapa bisa? Serene kelihatan tak percaya. Seranganmu itu memang kuat sekali. Tapi apa kamu tahu, sudah berapa lama aku kehilangan badanku? Ucap Kaisar Pembunuh dengan tak terlalu peduli. Walau dia tak punya tubuh, tapi dia itu rubuh roh, jadi dia mulai mempelajari kekuatan roh. Sebelum kehilangan badannya, kekuatan rohnya benar-benar kuat. Sangat kuat sampai bisa memutuskan kontrak budak. Saat ini, sudah bertahun-tahun lamanya. Kekuatan jiwanya bahkan lebih mengerikan. Sulit dipercaya, kalaupun kamu masih hidup, rohmu pasti sudah menderita cukup parah. Kalau kulakukan lagi, kamu pasti mati. Serene mengatakan dengan kejam. Baiklah, aku bisa pakai kala laju lagi, ucap Kaisar Pembunuh. Badan Serene yang benar-benar tua pun gemetar hebat. Dia yakin, kalau mengeluarkan Tower Void lagi, Kaisar Pembunuh pasti mati. Namun kalau dia kena kala laju lagi, dia pun bisa jadi debu. Dengan sisa nyawanya saat ini, tak mungkin dia bisa menahan kekuatan itu. Serene terus memandang yang di hadapannya, wanita dengan muka tak peduli. Dai malah merasa agak takut. Wanita itu benar-benar tenang. Mereka jelas sudah diambang kekuatan mereka. Bisa jadi, dia tak bisa mengeluarkan serangan lagi. Bisa jadi, dia nanti pingsan. Namun, dia sama sekali tak terlihat takut. Apa dia tak tahu takut? Takut itu emosi yang tiap orang punya. Master Kosmik Puncak sekalipun pasti takut akan sesuatu. Kenapa wanita ini tak seperti itu? Kalau Seren tahu yang terjadi pada Kaisar Pembunuh, dia mengetahui kenapa Kaisar Pembunuh tak lagi merasa takut. Dia dulu melawan miliaran orang kuat di alam semesta, dan bahkan tak takut. Serene itu bukan cuma Master Dewa Kosmik biasa. Gimana cara buat dia takut? Kalaupun takut, itu karena orang lain takut padanya. Kalau tidak, takut karena ledakan atom. Gimana cara orang-orang alam semesta bersatu untuk menghadapinya? Bagaimana ini? Serene sekarang tak tahu harus apa. Kalau terus menyerang, wanita itu kemungkinan akan sungguh melepaskan pertahanannya kembali dan menyerangnya dengan serangan fatal. Namun dia tak mau mundur dan menyerah sekarang. Puluhan ribu tahun hidupnya sudah direnggut. Perlu berapa banyak harta kosmik untuk bisa memulihkan dia nanti? Serene mendadak menyadari sesuatu, yaitu dia tak perlu bertarung dengan Kaisar Pembunuh. Hahaha, kuakui, kamu itu memang kuat. Tapi sekuat apapun kamu pikir cuma aku yang kuat di klan Rezan? Serene terkekeh. Sekarang, klannya sudah membuat portal, jadi bisa langsung mengirimkan orang dari klan Rezan. Dia cuma perlu mengirim pesan. Orang-orang terkuat klan Rezan, maka akan langsung datang. Bersambung. Bab 806 Ryusu Razen. Klan Rezan pasti punya lebih dari satu Master Kosmik Puncak. Kaisar Pembunuh tentu tahu. Lagi pula, Serene ini cuma tetua. Tapi dari semua orang klan Rezan,
cuma Serene yang bisa membawa kembali orang yang sudah berteleportasi. Jadi, sasaran Kaisar Pembunuh bukan untuk mengalahkan klan Rezan, namun menghabisi Serene. Namun intinya saat ini, Kaisar Pembunuh cuma bisa menyerang dengan kekuatan tingkat kosmik puncak biasa. Susah kalau mau menghabisi Serene. Tanpa badannya, akan susah keluarkan kekuatan tempur yang sempurna. Satu-satunya harapan untuknya, yaitu menghabisi Serene sebelum klan Rezan satang, dan membuat orang-orang klan Heteran berteleportasi. Tapi, kemungkinan dia harus tetap di tempat ini. Wanita, tunggu dan saksikanlah amarah klan Rezan. Sehabis Serene selesai bicara, dia mulai memanggil klan Rezan. Sekarang, Kaisar Pembunuh bicara dengan pelan, apa kamu tak tahu aku siapa? Akan kuberitahu kamu. Siapapun kamu, kalau klan Rezan sudah datang, pasti kamu akan hancur dan musnah. Serene teriak marah. Aku Virgil. Virgil. Namanya tak asing. Apa mungkin? Badan Serene mendadak gemetar. Dia itu tabu kosmik. Pasti dia. Kalau tidak, mana mungkin bisa mengalahkannya cuma dengan tubuh roh. Cuma tabu kosmik. Dia punya jurus mengerikan yang membuat orang langsung lenyap. Tetapi, baru ini dia dengar tentang kala laju. Apa itu teknik baru? Pasti. Lagi pula, teknik seperti itu belum pernah Serene dengar. Biasanya teknik yang benar-benar kuat tersebar ke seluruh alam semesta. Seperti ledakan atom tadi. Itu teknik yang membuat rombongan Master Kosmik Puncak tak bisa tidur dengan tenang. Dan kala laju, sama saja seperti ledakan atom. Tak mungkin orang tak tahu. Teknik itu jelas dibuat sehabis kematian Kaisar Pembunuh. Biasanya, orang yang membuat tekniknya sendiri, itu termasuk orang-orang yang sangat berbakat. Dan orang yang membuat jurus itu sungguh mengejutkan semesta. Mereka termasuk putra kosmik. Seketika, Serene tahu siapa orang di hadapannya ini. Dia itu tabu kosmik yang ada dalam legenda. Bisa dibilang, identitas Kaisar Pembunuh itu cukup kuat dan bisa membuat orang panik. Biasanya, Kaisar Pembunuh tak akan memberitahu identitasnya. Karena begitu berita tersebar, orang-orang dari masa lalu ini pasti tahu. Sekarang, tujuannya untuk menghabisi Serene. Benar, aku, tabu kosmik, kala laju. Suara Kaisar Pembunuh menggema di kuping Serene. Tidak, Serene pun bereaksi. Dia sudah memberitahu identitasnya. Cuma untuk membuatnya kaget, membuatnya takut. Lalu, waktu dia masih kaget, langsung serang. Kamu pikir teknik yang sama bisa menghabisiku? Tak semudah itu. Tapi, walau perhatiannya teralihkan sebentar, Serene itu tetap Master Kosmik Puncak. Instingnya tentang bahaya sangat besar. Serene mau kabur. Dia secara tak sadar menghindar. Tapi kala laju punya area serangan yang cukup luas. Susah untuk menghindarinya sepenuhnya. Dia masih kena serangan itu. Paha Serene mulai mengering dengan sangat cepat. Serene pun membuat keputusan. Dia potong kakinya dengan pedang. Pahanya jatuh dan langsung membusuk. Hahaha. Aku sudah bilang, kamu tak bisa menghabisiku. Walau dia kehilangan paha, Serene tertawa dengan kencang. Tapi, terdengar seruan lirih di kupingnya. Ledakan atom. Serene membalikkan badannya dengan tajam. Entah sejak kapan Kaisar Pembunuh sudah ada di belakangnya. Dan dia langsung menyerang punggungnya.
Ledakan atom. Itu ledakan atom. Dasar wanita itu. Tidak. Wajah Serene penuh rasa putus asa. Dia tahu apa yang terjadi kalau kena ledakan atom. Dia pun merasa seakan ada lubang hitam di badannya. Badannya pun mulai terlahap dengan cepat. Serene pun sadar dia sudah tamat. Benar-benar tamat. Dia akan benar-benar musnah. Cepat pakai portal untuk pergi. Suara kaisar pembunuh menggema di planet Heteran. Shoot. Seketika. Terlihat kilatan pedang. Kepala Serene meluncur tinggi. Waktu kepalanya terpenggal, badannya pun musnah. Terurai jadi partikel paling sederhana di dunia. Tanpa tersisa. Walau kepalanya dipenggal dengan pedang. Tapi, Serene kelihatan senang. Sebab dia tahu. Dia sudah ditolong. Ada sosok yang keluar dari angkasa. Dia pria parubaya, dengan pedang emas, dan nampak sangat garang. Dia kelihatan sangat berwibawa. Tetua Ryuzu. Serene yang cuma kepala, bicara dengan penuh semangat. Walau cuma tinggal kepala, tapi dia sudah master kosmik puncak. Tentu dia tak akan semudah itu mati. Bahkan dia masih bisa disembuhkan. Tapi kalau mengembalikan umurnya yang sudah direbut itu sangat susah. Tapi pasti selalu ada cara. Asa tidak mati, masih ada harapan. Langsung serang 2 kali berturut-turut. Sekuat apapun wanita itu, pasti bisa. Apalagi, kekuatan Ryuzu lebih kuat darinya. Serene, di galaksi Setrena yang kecil, kenapa ada yang bisa membuatmu jadi memalukan begini? Ryuzu mengatakan dengan nada meremehkan. Ryuzu, kamu tahu dia siapa? Serene menjawab, dia itu tabu kosmik yang menghabisi separuh alam semesta. Tabu kosmik. Rasa merehkan di mata Ryuzu langsung hilang. Dai tahu Serene tak mungkin bohong. Lagi pula, Serene saja sampai jadi seperti ini. Mana mungkin dia orang biasa. Terlebih, tubuh roh. Tapi, dia sudah bertarung cukup banyak dan tak lagi tandinganmu. Kamu bisa menghabisinya dengan mudah. Tidak, jangan habisi dulu, tangkat dan siksa dulu. Apa kamu tak mau merasakan tabu kosmik? Dia itu tabu kosmik, dan konon yang paling cantik di semesta. Teriak Serene. Sehabis mendengar perkataan Serene, Ryuzu menelan ludahnya. Dia menatap kaisar pembunuh. Wanita itu memang tercantik di semesta. Seakan melihat 1 juta, tidak 1 miliar keindahan. Kalau dibanding dengan wanita di hadapannya, perbedaannya besar sekali. Kalau bisa bersatu dengan roh wanita secantik seperti itu, pasti indah. Baik, terserah kamu kalau mau menangkapnya dulu. Ryuzu mengerucutkan bibir. Wanita, takutlah kamu sekarang. Serene memakai sisa kekuatan ilahinya untuk mengontrol kepalanya. Bersambung.